One more. Yet? One more. Not clicked. Hey, you are doing video or Video. video? Halo sobat, apa kabar? Kali ini Mas Benji akan membagikan sebuah pengalaman. Pengalaman ini sudah cukup lama, tetapi Mas Benji baru bisa membagikannya sekarang. Nah, sekarang Mas Benji sudah ada di Terminal 3 Ultimate, mau berangkat ke Korea. Nah, pada waktu itu Mas Benji menggunakan pesawat ANA Air ya, mau ke Korea. Jadi ini merupakan tugas dari perusahaan mau ngecek sebuah pompa yang berada di pabrik Korea sebelum dikirim ke Indonesia. Nah, yuk kita masuk ke pesawat dulu. Nah, seperti ini penampakannya. Pada waktu itu Mas Benji berangkatnya malam sekitar pukul 9. Jadi perjalanan menuju Korea ini waktunya kira-kira sekitar 7-8 jam, dan perbedaan waktunya antara Korea dan Jakarta ini 2 jam. Jadi kalau di Jakarta jam 9, di Korea sudah jam 11 malam. Nah, ini pesawatnya di ANA Air. Ini pramugarinya sudah kayak K-pop ya, unyu-unyu dan lucu-lucu. Akhirnya Mas Benji pagi tiba di Bandara Internasional Incheon. Nah, di sini suasananya sangat ramai dan bandaranya seperti mall, sangat luas dan lebar dan banyak-banyak merchantnya. Dan seperti inilah keadaan sibuknya Bandara Internasional Incheon di Seoul. Di sini Mas Benji rencananya akan transit selama 1-2 jam dulu, karena pesawatnya nanti Mas Benji menunggu pesawat yang akan menuju ke Busan. Jadi transitnya di Incheon dulu, lalu Mas Benji melanjutkan penerbangan ke Busan karena pabriknya pompa ini berada di kota Changwon. Nah, nanti Mas Benji setelah sampai di Changwon baru akan seperti apa penampakan pabriknya ya. Nah, ini Mas Benji masih jalan-jalan dulu. Nah, daripada bosan nih sudah nunggu 1 jaman, Mas Benji akhirnya main dulu lah VR nih. Nih asik nih di bandara, bisa main-main kayak gini. Ini fasilitasnya gratis ini di Incheon ini. Akhirnya pagi sekitar jam 10 atau setengah 10 ya, Mas Benji tiba di Busan dan langsung dijemput nih. Asik juga nih mobilnya nih ya. Ternyata bangkunya ada penghangatnya di sana. Ya, pada waktu itu di bulan November sudah memasuki musim gugur ya. Jadi pohon-pohonnya coklat dan kekuning-kuningan. Sangat indah kalau kita ke sana di bulan November itu, karena di musim gugur. Ya, sangat romantis lah. Ini masih dalam perjalanan menuju ke kota Changwon. Nah, sebelum bekerja, mari kita makan dulu. Nggak tahu apa yang dimakan ini, bingung mau makannya. Akhirnya kerja juga. Pada hari pertama kita melakukan pengetesan pada motor dari Mega Pump ini sendiri. Jadi pompa ini ditenagai oleh motor listrik dengan beban maksimum dia 1300 kVA. 1300 kVA itu berapa sih? Kalau rumah kita kan 1300 VA ya, atau volt ampere. Ini 1300 kVA atau 1.300.000 VA. Ini listriknya bisa menghidupi 1000 rumah ini kalau kita gunakan untuk rumah. Nah, pertama kita ukur dulu ya dimensionalnya motor ini apakah sudah sesuai dengan drawing dan
toleransinya sampai hanya dengan ukuran milimeter saja. Makanya kita gunakan jangka sorong ya, atau skikmat ya, biar lebih teliti lagi. Nah, pada waktu itu Mas Benji di pabrik ditemani dari seorang sahabat dari India namanya Siva. Nah, itu dia si Siva itu. Si India, hello India, Mr. India, Siva. Nah, kita ceknya harus teliti ya, jangan sampai ada yang lolos. Kalaupun sampai ada yang lolos akan jadi bakalan masalah nanti saat tiba di Indonesia, karena untuk mengembalikannya juga butuh waktu proses, karena proses pengapalan dari Korea sampai ke Indonesia butuhkan waktu 1 bulan. Nah, ini kita sudah di pengecekan di control roomnya di pabrik motornya listrik. Kita cek semuanya dari beberapa item yang sudah ada di list, kita cek. Nah, ini contohnya, ini kita lakukan pengecekan namanya maker test ini. Kita cek di maker test ini nilainya sudah sesuai dengan spek atau belum. Ternyata sudah sesuai, aman. Nah, ini proses pengecekan motor memakan waktu 2 hari. Dan akhirnya kita akan uji performa dari pompa monster ini. Jadi kapasitas pompa ini sebenarnya adalah 30.000 meter kubik per jam atau 30 juta liter per jam. Bayangkan kalau per jamnya 30 juta liter per jam, ini dalam 1 menit bisa 1,5 juta liter per jam. Ini mampu mengisi kolam Olimpik hanya dalam waktu 5 detik. Bayangkan kalau kita punya pompa ini ya, kalau dalam kondisi banjir ini bisa cepat menguras air. Nah, pompa ini sendiri nanti akan digunakan untuk pendingin dalam sebuah pembangkit listrik. Nah, saat ini Mas Benji sedang mengecek ini. Jadi kita cek apakah kebisingan dari pompa ini sudah memenuhi spesifikasi atau belum. Ini berjarak dari 1,5 meter dari tengah pompa dan tidak boleh lebih dari 80 desibel. Nah, kita cek juga di sini untuk ngecek dari porosnya juga, apakah porosnya sudah bagus atau belum. Di atas itu tadi kita kasih alat ya untuk mengeceknya. Nah, di sini agak ngeri-ngeri juga ya. Ternyata aksesnya ya, kalau Mas Benji bilang ini enggak terlalu proper juga. Dan itu ada listrik loh, 1300 kVA. Sangat berbahaya, jadi pekerjaannya juga beresiko sekali. Tapi demi tugas ya, Mas Benji harus menyelesaikan tugas ini. Saat ini kita sedang berdiskusi dengan pabrikan apakah ada masalah yang terjadi, karena Mas Benji mendengar pompa ini kok bising sekali ya, ada beberapa kebisingan ya. Mas Benji curiga ada sesuatu yang nggak beres. Nah, ini ketika pompanya sudah di running ini, jadi sebenarnya di bawah pabrik ini adalah kolam raksasa. Jadi air ini dipompa kembali dan berputar-putar lagi. Nah, ini adalah gerbang pintu airnya, ini derasnya kayak begini tuh kalau sedang berjalan pompanya ya. Mas Benji takjub lah sama pabrikan ini karena fasilitasnya sangat lengkap sekali. Jadi memang tidak ragu jika memang Korea memimpin dalam industri alat-alat berat dan besar ya. Kita di sini lagi, Mas Benji lagi ngecek ini aliran airnya lancar atau enggak ya. Nah, ini cuma 1 pompa saja. Dari pabrikan ini Mas Benji ditugaskan untuk mengecek ada 6 pompa nantinya digunakan untuk pendinginan dari sebuah pembangkit listrik. Ini 1 pompa aja alirannya sederas ini, apalagi kalau 6 ya sobat. Tuh lihat alirannya keras sekali itu.
Nah, ini yang Mas Benji curigai, kenapa bising sekali ya? Kok sepertinya ada tendangan-tendangan dalam pompa ini. Nah, sebelum akhirnya selesai, di hari terakhir waktu pengecekan performa dari pompa ini, Mas Benji meminta kepada pabrikan, Mas Benji meminta semua pompanya harus dibongkar, bongkar semuanya sampai poros-porosnya, jadi namanya itu strip test. Kita bongkar semuanya. Nah, ini kondisi waktu di control room. Jadi dari control room ini sendiri kita bisa mengetahui berapa persen kinerja pompa, apakah dia mampu bekerja secara 100% waktu kondisi kerannya atau valve-nya ditutup 100%. Untuk mengetahui bahwa pompa itu masih dapat bekerja. Di sini semuanya pokoknya pompa itu disiksa sampai titik maksimumnya, apakah masih mampu bertahan. Ini namanya waktu pengecekan ya begini nih kalau di pabrikan. Nah, ini segede impellernya atau baling-balingnya pompa. Ini waktu setelah dibongkar, Mas Benji memang minta dibongkar untuk ngecek apakah di dalamnya ada lecet atau ada sesuatu, karena ada suatu kondisi yang berisik. Ternyata tidak apa-apa. Dan hanya ada beberapa lecet sedikit aja yang mungkin bisa diperbaiki. Pagi, sekarang hari Senin tanggal 19 November 2018. Sekarang kita ada di taman dekat hotel, tempat menginap di Canggun Hotel. Di sini ada taman publik. Temanya seperti untuk education untuk anak kecil. Kota Canggun sendiri kota yang cukup jalannya lebar karena ini kota yang direncanakan. Jadi seperti kayak ada developer itu yang dari dulu merencanakan kota ini sehingga semua transportasinya tertata dengan bagus. Taman-tamannya juga semua ada konsepnya. Rata-rata di sini bunganya mekar pada bulan September. Jadi kalau bulan November sudah masuk musim gugur, semuanya akan kembali berguguran daun-daunnya. Pokoknya sudah mulai panas masuk musim gugur. Suhunya rata-rata di siang ada 15 derajat sampai 10 derajat. Pada malam hari bisa mungkin di bawah 10 derajat sampai 5 derajat. Tapi dengan suhu 15 dengan pakai jaket ini tanpa lapisan apapun masih cukup nyaman dengan kondisi siang hari, matahari yang cukup bersinar terang. Ini kita ada di gazebo. Halo, jalan-jalan di Korea. Sekarang kita akan melintasi ini sungai-sungai di Korea. Jadi di sana, di sini semua dibentuk kayak senatural mungkin, kembali ke alam. Meskipun di tengah kota kondisinya sungai bisa seperti ini. Ini padahal di tengah kota loh, tapi kondisi sungainya dibikin kayak seperti kita berada di hutan. Oke, kita berjalan. Kita akan menyeberang jembatan.
bukan orang Indonesia kalau dingin nggak pakai sarung. Dimanapun tetap bawa sarung. Berjalan di taman publik, taman apa ya namanya, susah boleh diucapkan. Namanya bagus. Ini padahal taman biasa. Sekarang lagi musim gugur ya, di akhir minggu keempat November. Mungkin ya 1 bulan lagi masuk musim dingin, tapi di musim gugur suhunya sudah cukup lumayan, 15 derajat sampai 5 derajat. Jadi lumayan nyaman untuk jalan-jalan dan nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas juga. Kita bisa lihat taman ini di konsepnya seperti alam, nature. Saran kalau yang mau liburan ke sini sedikit belajar bahasa Korea, karena pada rata-rata orang di sini kurang menguasai bahasa Inggris. Jadi agak susah komunikasi. Minimal kita coba kuasai bahasa Korea atau menggunakan Google Translate yang direct translate. Tanya ke orang-orang Korea informasi apa aja tempat-tempat menarik sekitar sini. Oke, terima kasih. Cheers. Pagi guys, kita ada di Gyeongbok Palace, Korea. Arsitekturnya lumayan terjaga. Oke guys, saya lanjut jalan lagi. Down it. Oh, video.